kurang lebih itu 4 hari kalau nggak salah. Itu coba transfer 500, tapi saya kurang ke 7 harinya Pak Ustadz. Iya. Itu dapat transferan itu 3 juta 3 juta. 3 juta 500 3 juta 254 ribu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Aduh, ya sorry ya tadi tidak terekam ternyata. Iya iya, iya nggak apa-apa Pak Ustadz. Oke, Mas Giano ya namanya ya? Ya Mas Gianto. Gianto. Ya Gianto, biasa orang Jawa namanya Gianto. Oke, Mas Gianto, boleh diceritakan nggak bagaimana awal mulanya tahu dengan amal salawat gitu? Oh iya boleh Pak Ustadz boleh. Awal mulanya itu saya mengenal sholawat itu yang diamalkan sama Pak Ustadz. Saya di tempat teman itu nggak sengaja dilihat di YouTube itu keluar di beranda itu keluar channelnya Pak Ustadz itu. Yang pertama yang saya lihat itu yang channel saudari yang dari testimoni yang dari Aceh Pak Ustadz. Yang dari Aceh ya? Nih, yang dari Aceh. Saya lihat, saya pelajari, tapi nggak cuma itu aja. Saya masa iya sih gitu loh Pak Ustadz. Saya apa nggak percaya gitu loh, tapi saya pengen meyakinkan dengan cara melihat channel-channelnya Pak Ustadz yang lain gitu, dengan Oh melihat gitu. videonya Pak Ustadz yang lain. Saya yakin gitu Pak misalnya. Awal mulanya berarti belum tahu bahwa salawat itu begitu dahsyat seperti itu ya? Oh iya belum tahu Pak Ustadz. Oh gitu. Nah kemudian setelah mendengarkan video-video saya langsung diamalkan? Ya waktu itu kan saya melihat videonya itu kurang lebih habis asar ya Pak Ustadz ya. Itu ya langsung saya amalkan setelah maghrib Pak Ustadz. Jadi saya habis sholat fardu gitu, terus sama malam itu saya amalkan Pak Ustadz. Oke, satu hari berapa banyak Mas diamalkan? Kalau satu hari itu kurang lebih minimal 1000 sampai 10.000 kali Pak Ustadz. Rata-rata kebanyakan berapa sih? Rata-ratanya kebanyakan berapa? Rata-rata kebanyakan di atas 5.000 Pak Ustadz. Di atas 5.000 ya? Iya. Lafaznya Allahumma sholli ala? Lafaznya itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang diajarkan Pak Ustadz yang di channel lain itu kan ada juga. Saya meniru Pak Ustadz itu. Nggak coba pakai lafaz yang lain, misalnya kan saya pernah juga mengajarkan salawat Jibril sallallahu ala Muhammad gitu. Enggak ada, saya pakainya itu Pak Ustadz. Oke, nggak apa-apa, bagus. Oke. Nah terus setelah berapa lama kemudian Mas itu mengalami ada yang namanya seperti keajaiban salawat gitu? Oh, jadi gini Pak Ustadz, saya mengamalkan 1 hari, 2 hari, saya itu pakai ATM itu sampai tak simpan di casing HP gitu Pak Ustadz. Biar kemana-mana tuh nggak lupa gitu kan. Amalkan setiap habis sholat fardu gitu Pak Ustadz. Jadi setiap habis sholat fardu itu 100 kali, kadang 200 kali. Kalau 5 waktu kan jadi kalau 200 kali kan sudah 1000 Pak Ustadz, jadi agak ringan gitu kan. Oh iya. Jadi kemudian halo? Setelah diamalkan apa yang terjadi? 1 hari, 2 hari kok saya lihat ATM itu nggak ada. Isi, gitu. Terus saya amalkan lagi itu kurang lebih itu 4 hari kalau nggak 4 hari, kalau nggak 5 hari saya lupa kemarin. Itu coba transfer 500, tapi saya kurang wah apakah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu kurang apa mungkin dari juru bayar gitu. Tapi tak tanyakan ke bank juga nggak ada pengirimnya transfernya gitu kan. Itu tapi saya pakai aja itu uangnya karena kan lagi butuh waktu, saya pakai aja uangnya. Oke. Terus kemudian hari saya itu tepat tanggal berapa, tanggal 27 kemarin itu kan ke 27 kemarin itu ke 7 harinya Pak Ustadz. Iya. Itu dapat transferan itu 3 juta 3 juta 3 juta 254 ribu 670 rupiah gitu. Itu sudah saya cek ke bendara gaji, katanya itu juga nggak ada kan gaji itu kan tanggal 1 Pak Ustadz otomatis. Iya. Katanya bendara gaji juga nggak ada lah transferan, masa ya tanggal gini ada transferan gitu.
Coba cek, saran dari jalan gaji, coba cek ke bank gitu. Nah terus hari Seninnya, berikutnya hari Senin itu saya cek ke bank, tapi itu nggak ada juga Pak Ustadz. Dari bank itu juga nggak ada yang ada transferan Pak Ustadz, tapi nggak ada pengirimnya gitu. Dari bank itu juga agak heran juga itu. Kalau dari transferan ke orang itu kan bulat Pak Ustadz, otomatis misalkan kan 5 juta, gitu kan, 2,5 juta. Nah, ini kok 3.254.670 rupiah gitu loh. Terus itu siapa gitu loh Pak Ustadz. Jadi Masya Allah itu luar biasa Pak Ustadz. Nggak masuk akal ya, nggak logis ya? Iya. Iya. Heran juga kok bisa gitu loh Pak Ustadz. Jadi kepada teman-teman yang mungkin barangkali bekerja di bank yang mungkin menonton video ini, ya mungkin menurut Anda tidak logis, tapi inilah faktanya ya, begitu ya. Nah, itu Pak Ustadz, ini benar-benar fakta yang saya alami. Pokoknya itu luar biasa lah Pak Ustadz, masalah keajaiban. Oke. Selawat itu. Jadi dalam selama berselawat ini sudah berapa kali Mas dapat transfer, dan jumlahnya total, kalau di total berapa sih semua? Yang pertama itu 500.000 Pak Ustadz, terus selang 2 hari kemudian, selang 3 hari kemudian itu saya dapat 3.200.000 itu, ya kurang lebih 3.700.000 ya? 700 sekian. 600 rupiah. Iya, sekitar segitu ya. Iya. Masya Allah, apalagi kalau di Istiqomah kan mungkin lebih dahsyat lagi kali ya. Tapi ini kan saya lagi dinas, jadi mandat beberapa hari ini, mandat sudah nggak rutin lagi karena ini lagi dinas luar, karena kan ada ulang tahun TNI ini di Ambarawa, jadi nggak selawat lagi, ya selawat sedikit tapi nggak rutin gitu loh. Insya Allah nanti habis dinas nanti pulang ke Jogja, insya Allah mau saya rutinkan kembali Pak Ustadz, insya Allah. Iya, terus boleh tahu nggak, misalnya selain daripada salawat Mas, ada lagi nggak melakukan amal-amal lain, misalnya amal sedekah rutin kah, apa amal-amal gitu? Iya, tapi ini saya bicarakan nggak apa-apa ya, takutnya nanti. Boleh, nggak apa-apa, kan saya untuk menimba ilmu, bukan untuk ria kan, untuk mengajarkan orang gitu maksudnya. Ya, alhamdulillah dari selain sholawat ini, itu juga saya amalkan itu Pak Ustadz, sedekah subuh Pak Ustadz. Sedekah subuh ya. Setiap itu udah berapa lama Mas amalkan? Itu kurang lebih juga 2 mingguan Pak Ustadz. Oh, baru-baru ini saja, bukan sejak udah bertahun-tahun gitu? Bukan, baru-baru aja. Soalnya juga ada teman juga Pak Ustadz juga nyarankan itu, coba sholawat sama itu Pak Ustadz, istighfar 1000 kali sebelum sholat subuh. Oke. Jadi sebelum azan itu sholat tahajud kan, itu istighfar 1000 kali, terus nanti biar nggak ngantuk kan, tahajudnya mendekati sholat subuh kan gitu. Ya. Satu jam sebelum subuh maksudnya gitu. Terus nanti sholat subuh, terus diamalkan itu sedekah subuh gitu. Nah terus boleh tahu nggak kalau Mas sedekah subuh itu kemana sih, atau ke kota infak atau kemana? Kalau memang saudara saya kan nyari ya, dari Pak Ustadz saya itu nyarankan sih sedekah ke orang yang membutuhkan, tapi kan pagi-pagi gitu kan nggak ada juga waktunya, nggak bisa, kadang ya di kota infak aja kan, nggak apa-apa katanya gitu. Oh gitu, jadi lebih seringnya masukkan ke kota infak di masjid? Iya gitu. Oh boleh, tapi ya, boleh tahu nggak nominalnya kira-kira Mas tuh kalau ngasih tuh satu hari berapa sih? Udah 5.000, 10.000 atau berapa gitu? Nanti malah saya kayak rahasia ya. Yang jelas nominalnya berapapun yang penting ikhlas. Oh gitu ya. Saya malah malu nanti. Enggak, apa ya, maksudnya kan sebagai pembelajaran kepada orang-orang, tapi kalau misalnya nggak mau sih nggak masalah juga gitu loh. Iya. Ada sih orang yang bercerita, dia tuh sedekah subuh, dia sediakan satu celengan ya, untuk tabungan celengan. Jadi setiap subuh dia masukkan ke celengan itu di kota infak sendiri, masukkan ke celengan itu, nanti kemudian Iya, saya kemarin juga mau seperti itu, tapi ini Pak Ustadz, takutnya nanti nggak konsisten gitu loh. Jadi nanti kalau waktu butuh dijugal kembali. Diambil. Nah, kalau udah di masjid kan, udah dimasukkan kotak infak di masjid kan,
kan. Nggak mungkin kita ambil kembali kan. Gitu. Iya. Jadi sekarang Mas Gianto sudah sangat yakin ya dengan amal salawat ya? Yakin. Yakin sekali. Yakin. Iya, jangan lupa saya juga didoakan kalau bersalawat ya. Malah saya minta doa sama Pak Ustadz. Aduh, senang sekali saya bisa berkenal dengan Mas Gianto. Iya. Ya. Mohon maaf Mas. Mas. Sorry Pak Ustadz. Iya. Mas Pak Ustadz, biar teman-teman itu tahu, itu saya punya channel Pak Ustadz. Channel YouTube ya? Ya, channel YouTube, kalau di subscribe. Biar teman-teman tahu, dan kalau misalkan mau tanya-tanya soal itu juga nggak apa-apa di YouTube saya. Oke, boleh. Nanti saya promosikan dan saya tuliskan linknya di deskripsi di bawah video ini ya. Boleh tahu nggak subscribe-nya udah berapa sekarang? Oh, baru. Saya malu malah soalnya baru 1000. Oh, masih baru bikin ya? Oke, nggak apa-apa, bagus. Oke, baru. semoga nanti dengan tampil di sini lebih meningkat ya. Ya, insya Allah, amin. Disalawatin juga tuh channel YouTube-nya biar makin berkembang. Saya juga ini begitu juga loh, saya salawatin makanya insya Allah berkembang gitu. Begitu ya? Saya salawat. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, terima kasih loh sudah mau diwawancara. Iya, sudah dibimbing Pak Ustadz. Saya pokoknya terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, kalau ada testimoni lagi, nanti diberitahu saya biar saya wawancara lagi lain waktu. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Iya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Nah, itu dia teman-teman, saya sudah wawancarai Mas Tri di sini ya. Semoga dengan cerita ini, kisah ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, ya, bahwa ATM dan rekening terisi sendiri itu hal yang biasa kalau bagi orang-orang yang istiqomah bersalawat, ya. Kalau kita bersalawat itu rezeki kita mengalir deras, ya. Dari mana saja? Karena kenapa kok bisa orang bersalawat banyak rezekinya, dimudahkan rezekinya ya? Sebetulnya salah satu fadilah dari salawat itu kan sama dengan fadilah istighfar. Ya, orang yang mendapatkan keampunan dari Allah itu adalah orang-orang yang dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan dijauhkan dari segala permasalahan yang kesulitan hidup. Gitu ya. Semoga teman-teman semua semakin istiqomah dalam mengamalkan amal-amal salawat ini. Dan jangan lupa saya minta doanya kepada teman-teman agar agar saya juga dimudahkan urusannya. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.